Hyakuman Tenbara Salome. Ya, pasti kalian udah gak asing lagi dengan nama VTuber Niji Sanji yang satu ini. Dengan nama yang unik dan debutnya pun cukup unik, dimana Hakuna Matata Salome ini debut sendirian pada saat YouTube channel official Niji Sanji Jepang mencapai target yaitu 1 juta subscriber. Karena banyak dari kalian yang ingin gue membahas tentang dia, so mari kita bahas teman-teman. Hakuna Matata Salome, sampai salah ngomong kan. Maksud gue, Hyakuman Tenbara Salome adalah seorang VTuber yang debutnya sendiri cukup unik. Dia adalah anggota Niji Sanji Jepang yang debut pada saat channel official Niji Sanji Jepang sendiri mencapai 1 juta subscriber. Selain itu, dirinya adalah salah satu talent yang debutnya itu sendirian. Karena seperti yang kita tahu, Niji Sanji sendiri biasanya mengeluarkan talent mereka itu secara berkelompok, teman-teman semua. Entah itu bertiga atau berlima. Dan ini pun gue udah jelasin di video gue sebelumnya. Kalau misalkan kalian belum tonton, silahkan kalian tonton kalau kalian penasaran. Oke, lanjut. Ada hal yang menarik yang mungkin perlu kalian tahu dari Salome ini sendiri, dimana Salome ini adalah salah satu VTuber Jepang yang berhasil memecahkan banyak sekali rekor, teman-teman. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin yang sepertinya membantu dirinya. Serius. Jadi pada tanggal debutnya, pada tanggal 24 Mei, dirinya itu udah mendapatkan sekitar 100.000 subscriber. Dan hanya dalam waktu 5 hari, tepatnya pada tanggal 29 Mei, dirinya itu udah mencapai 500.000 subscriber. Dan gak sampai di sana aja, penontonnya pun mencapai jumlah yang cukup luar biasa untuk seorang VTuber yang baru debut, teman-teman. Dimana berkisar antara 100.000 penonton sampai dengan 500.000 orang. Wow, ini merupakan jumlah yang fantastis. Dan seperti yang kita ketahui, mungkin dari sini kita udah bisa berspekulasi. Mungkin aja dia masih dalam proses penambahan subscriber. Dimana seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kalian debut dari perusahaan besar kayak Hololive atau Niji Sanji, kalian pasti mendapatkan subs yang bertambah begitu cepat, teman-teman. Namun, seiring berkembangnya waktu, lama-lama ini akan kembali menjadi normal, teman-teman. Cuman ini yang menurut gue hebat dari Salome sendiri. Dan menurut gue kalau misalkan kalian cek sendiri, rata-rata channelnya itu viewersnya itu mencapai sekitar 1 juta penonton, teman-teman. Padahal subnya sendiri masih sekitar 700.000. Dan kalau misalkan kalian pernah lihat channelnya Gagura pada saat awal-awal, itu pun dia masih jarang sekali, meskipun ada yang sampai 1 juta, tapi jarang, teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat ke senpai-senpainya atau kakak-kakaknya kayak Tsukinomito sama kayak Hoshi Kawasara, mereka itu relatif memang bertumbuh sampai 800 subscriber, tapi bertumbuhnya itu perlahan-lahan, teman-teman. Oke, jujur sebelumnya ketika gue melakukan research atau mencari tahu kenapa si Salome sendiri ini bisa booming atau kenapa perkembangan dia itu bisa cepat, gue sendiri tuh sempat berpikir bahwa Salome ini hanyalah ya kayak VTuber Niji Sanji lainnya lah. Dia hanya debut, dia akan streaming seperti biasa, udah gitu doang. Dan gue sendiri berpikir bahwa mungkin ini cuma ucapan selamat lah atas 1 juta subs yang diperoleh akun YouTube Niji Sanji Jepang. Jadi kayaknya dia bakal biasa-biasa aja, teman-teman. Dan setelah dia booming, semua orang pun mulai garuk-garuk kepala. Kok bisa, ya kan? Namun, kenapa Salome ini bisa berkembang dengan pesat? Apakah permintaan pasar Jepang untuk VTuber ini ada peningkatan? Sepertinya juga enggak, mengingat bahwa banyak sekali talent Niji Sanji Jepang yang juga memiliki potensi yang sama. Lalu apakah ada faktor eksternal yang membantu Salome? Menurut gua enggak, karena beda dengan grup Luxium, di mana mereka itu memang baru pertama kali Niji Sanji itu debut dan pengembangannya itu kebanyakan perempuan. Jadi mereka itu karena baru pertama kali debut dan juga memang booming, jadi Luxium itu bisa booming. Sama kayak Holomid pada tahun 2020, mereka juga terkenal karena mereka adalah salah satu anggota Hololive yang baru pertama kali debut di IN, teman-teman. Tapi Salome sendiri ini berbeda, dia nggak memiliki keuntungan seperti itu, mengingat bahwa kakak-kakaknya atau senpai-senpainya sendiri itu udah debut sebelum dia, dan dia bukanlah orang yang pertama, teman-teman. Dan menurut gue sendiri, ini adalah suatu hal yang mind-blowing dan ya cukup luar biasa lah. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, Bang, kenapa sih Salome bisa terkenal? Bang, kenapa Salome bisa terkenal seperti itu? Padahal dia sendiri nggak punya faktor-faktor yang mendukung. Tapi kok masih bisa terkenal? Oke. Jadi jujur gue cuma punya satu jawaban untuk masalah ini, yaitu nggak ada yang tahu secara pasti kenapa dirinya bisa terkenal seperti ini. Tapi kita masih bisa memberikan beberapa kemungkinan kenapa dirinya itu bisa terkenal, teman-teman.
Jadi yang pertama itu adalah faktor Clipper teman-teman. Dimana ini adalah salah satu faktor yang membantu banyak sekali VTuber untuk dicari banyak orang. Pada dasarnya Salome sendiri ini cuma terkenal tuh di kalangan orang Jepang aja dan hanya sedikit orang luar yang tahu tentang VTuber yang satu ini. Cuman karena perkembangannya yang luar biasa, akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang mulai mencari dan mulai mengenal dirinya teman-teman. Kedua, karakternya. Salome sendiri ini memiliki karakter Oju-sama, di mana dirinya itu memiliki ya suatu kata-kata unik yang juga menambahkan poin plus lah pada dirinya. Kayak misalkan Pekora itu punya kata-kata akhir peko. Kalau Subaru itu shuba. Dan sama seperti Salome sendiri, dia juga mempunyai kata-kata akhir seperti itu, yang mungkin ini juga menambah karakteristiknya. Cuman yang membuat karakternya unik ini sendiri itu pada dasarnya kalau ketika gua kayak searching, dia itu bukanlah seorang Oju-sama teman-teman, tapi dia adalah seorang NEET yang tertutup dan berusaha untuk menjadi seorang Oju-sama. Jadi ini merupakan keunikan karakternya yang mungkin juga salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang tertarik untuk menonton dirinya. Dimana menurut gue ini adalah suatu hal yang cerdas karena dia bisa bermain dua karakter secara bersamaan, yang satu karakter Oju-sama dan yang satunya adalah seorang NEET. Ketiga, karena dia debut pada tanggal 24 Mei. Oke, mungkin bagi kalian ini agak aneh ya. Kok ada hubungannya? Apa sih hubungannya tanggal debut sama kenapa dia bisa booming? Oke, gue punya teori teman-teman. Jadi pada dasarnya Salome sendiri itu debut pas waktu 1 bulan ketika Nijisanji baru mendapatkan 1 juta subsnya pada tanggal 24 April. Dan seperti yang kita ketahui, April itu ada kayak namanya April Fools dan April Mop teman-teman. Jadi mungkin banyak orang yang mengira ini hanyalah lelucon dari Nijisanji, mengingat juga namanya yaitu 1 juta Salome. Dan akhirnya orang-orang menunggu dan penasaran tentang karakternya. Dan mungkin inilah salah satu faktor yang mendukung kenapa dia booming teman-teman. Dan keempat, yaitu menurut gua, kalau misalkan biasanya talent dari Nijisanji itu debut bertiga atau berlima, fans itu biasanya akan tersebar menjadi beberapa kelompok, tergantung dari talent-talent yang mereka sukai. Jadi misalkan ada 3 talent, mereka debut, maka kelompok-kelompok ini akan tersebar. Cuman karena Salome ini debut sendiri, akhirnya kelompok-kelompok ini yang tadinya berpisah sekarang bersatu dan mensubscribe bersama-sama si Salome. Karena hanya ada 1 talent yang debut. Tapi ini juga semua hanyalah teori gue teman-teman. Dan gue sendiri masih penasaran gimana kelanjutan untuk Salome ke depannya. Dan jujur, mungkin Nijisanji sendiri masih garuk-garuk kepala, juga bingung kenapa kok mereka bisa debut talent Hentai Neko Para Salome sehebat ini. Hentai Neko Para, sorry teman, maksud gue Hyakumaten Bara Salome. Salah terus kan nyebutnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Queen of VTuber itu pada dasarnya setiap tahunnya itu selalu berubah-ubah. Ya, jadi mungkin tahun ini Hayabusa Salome, maksud gue Hyakumaten Bara Salome lagi naik daun dan bisa menjadi Queen of VTuber di tahun ini. Dan itu dulu teori yang bisa gue berikan ke kalian. So, gimana pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika gue ada salah penyebutan nama, tolong dimaafkan dan itu hanyalah candaan dari gue. Jadi jangan dianggap terlalu serius. And for everyone out there, thanks you for watching and take care. Ciao!